Halo teman-teman semua, baik kita lanjut. Acara selanjutnya yaitu akan ada penyampaian materi kedua yaitu tentang tren industri dalam transformasi bisnis melalui implementasi teknologi cloud computing yang akan disampaikan oleh Bapak Chris Evert Lisangan, BIS, Eskom, MM sebagai Wakil Ketua 2 Bidang Administrasi dan Pengembangan di Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT ITEJ yang akan dipandu oleh Najma Khairil selaku moderator pada kegiatan webinar hari ini. Kepada Najma Khairil, dipersilakan. Halo. Mohon maaf ya teman-teman, di sini ada kendala sedikit. Oke, selamat bergabung kembali untuk para hadirin dan juga teman-teman peserta webinar kita. Kembali lagi bersama saya Najma Hairil selaku moderator pada acara webinar Cloud Revolution pada hari ini. Nah, kita memasuki sesi kedua nih, teman-teman. Jadi, mungkin bisa dipersilahkan untuk menyiapkan buku catatan kembali untuk para peserta sebelum kita memulai sesi materi kedua kita pada siang hari ini. Oke, jadi materi selanjutnya ini, materi kedua akan membawakan materi tentang tren industri dalam transformasi bisnis melalui implementasi teknologi cloud computing. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh ahlinya juga sama seperti sebelumnya, yaitu akan disampaikan oleh Bapak Chris Evert Lisangan, BIS, Eskom, MM.
Apakah Pak Kris sudah bergabung bersama kita? Iya, sudah, Mbak Oke, Najma. baik. Bisa dipersilahkan Bapak untuk memulai pemaparan materinya? Oke, baik. Sebentar, saya izin share screen ya. Oke, baik Pak. Oke, sudah terlihat suara saya sama ini slide saya? Sudah Pak, aman. Sudah ya? Sudah Oke, baik. terlihat. Mari kita mulai aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Saiful Anwar selaku Kaprodi Sistem Informasi, kemudian Pak Dr. Hairul Umam, Kepala Biro Kemahasiswaan TAU, dan tentunya untuk semua panitia ya. Terima kasih sudah untuk undangannya, walaupun saya sebagai pembicara pengganti ceritanya seperti itu. Tapi anyway, hari ini saya akan membawakan materi tentang confronting the VUCA world, ya, cloud computing as the accelerator for business transformation di Indonesia. Nah, ini sesuai dengan tema yang diminta oleh panitia, yaitu tren bisnis dan bagaimana caranya kita mengimplementasikan cloud computing dalam dunia usaha, gitu ya. Oke, langsung aja kita masuk slide yang pertama, agenda saya. Hari ini ada beberapa agenda, mudah-mudahan cukup dalam waktu kurang lebih 30 menit. Ya. Yang pertama adalah saya akan share sedikit mengenai apa itu namanya VUCA World. Kemudian ada namanya network economy. Ya, ekonomi berbasis jaringan itu apa sih sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah kita masuk materi mengenai akselerator, cloud computing, komputasi awan sebagai akseleratornya. Kemudian yang ketiga adalah emerging trends. Jadi tren ke depan ini seperti apa sih dalam adopsi teknologi cloud gitu ya. Kemudian yang keempat, keuntungan dan tantangan yang kita hadapi dalam pemanfaatan cloud computing. Termasuk di dalamnya bagaimana caranya kita memastikan bahwa kalau kita mengadopsi cloud itu bisa berjalan dengan lancar. Yaitu agenda kelima. Kemudian keenam adalah future of cloud computing. Jadi cloud computing dalam transformasi bisnis di masa depan itu seperti apa. Kemudian saya akan berikan beberapa contoh ya, perusahaan di Indonesia yang sudah mengadopsi teknologi cloud dan akan kita tutup dengan summary. Ya. Baik, kita masuk yang pertama dulu ya, mengenai VUCA World. Ya. Kira-kira mungkin saya biar lebih interaktif ya, Mbak Najma, saya izin bertanya ke audiens. Mungkin ada yang sudah pernah dengar istilah ini VUCA World? Kira-kira mungkin boleh di chat atau boleh di apa ini? Bisa digunakan reaction aja dari Zoom-nya. Oke, mungkin teman-teman yang udah pernah dengar tentang VUCA nih boleh di-raise-kan aja mungkin ya teman-teman. Ada? Belum ya? Sepertinya Oke. belum nih Pak. Belum ya? Oke, Iya. baik, nggak apa-apa. Jadi kita bicara mengenai VUCA World, kita mesti tahu dulu VUCA itu apa sih? Jadi VUCA itu terdiri dari 4 karakter ya, yaitu yang pertama adalah V, yaitu volatility. Ya, kemudian jadi volatility ini kita berbicara mengenai kita saat ini menghadapi dunia usaha, apapun dunia usahanya, itu kita menghadapi yang era di mana penuh dengan ketidakpastian. Ya, market itu, pasar itu berubah begitu cepatnya, sehingga kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan yang ada, maka ya otomatis dunia usaha kita atau bisnis kita akan tergerus dengan kompetitor. Ya. Kemudian karakter berikutnya adalah U, yaitu uncertainty. Nah, ini uncertainty ini ketidakpastian. Ya, sekarang ya apalagi kita lihat di Indonesia saat ini baru saja kita menyelesaikan pesta demokrasi, masih banyak ketidakpastian yang terjadi. Ya. Termasuk di dalamnya global market, ya, pasar global itu juga penuh dengan ketidakpastian. Kemudian C itu adalah complexity. Ya, kalau dulu ya kalau kita bicara ini sedikit flashback. Kalau kita bicara dunia usaha zaman dulu ya udah kita jual berapa gitu ya. Kita produksi barangnya kita produksi, kemudian kita jual ke pasar, udah selesai gitu ya, itu kompleksitas. Jadi kompleksitasnya cenderung lebih rendah.
Tapi saat ini kita bicara pasar kita berada di area atau di era di mana dunia usaha itu penuh dengan kompleksitas. Jadi kalau kita bicara, ya contoh lah misalnya mungkin teman-teman juga di dunia pendidikan ya, itu yang namanya kompleksitas pembelajaran itu makin hari makin meningkat, iya nggak sih? Kalau zaman dulu kita belajar ya udah selesai gitu ya. Kalau sekarang kan masih banyak lagi yang harus dilakukan. Nah, kompleksitas. Jadi kita bicara kompleksitas, banyak sekali komponen-komponen yang harus saling berkaitan antara satu dan yang lain. Ya. Kemudian yang ketiga atau yang keempat adalah ambiguity. Nah, ambiguity ini ketidakjelasan. Jadi kita menghadapi sesuatu yang tidak kita ketahui. Ya, face unknown unknowns. Nah, itu kan suatu hal yang banyak orang mungkin khawatir. Ya. Wah, gimana caranya saya menghadapi sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang tidak pasti. Gitu ya. Nah, itu adalah VUCA world. Nah, kemudian jadi kita berada di era ini sekarang, di mana-mana banyak sekali bermunculan ide atau banyak sekali bermunculan informasi terkait dengan bagaimana caranya kita menghadapi dunia yang penuh dengan di era yang VUCA world ini, VUCA dunia yang penuh dengan ketidakstabilan, ya, ketidakpastian, penuh dengan kompleksitas dan ditambah lagi dengan ketidakjelasan. Ya. Nah, kemudian ditambah lagi ya, dari sudah ada VUCA world ada lagi GAFA. Nah, ini Gavanomics ya. Ada yang pernah dengar nggak istilah Gavanomics ini? Belum ya? Oke, pada menggeleng semua. Oke, berarti belum. Nah, Gavanomics ini sebenarnya adalah suatu tataran ekonomi baru yang saat ini menguasai planet bumi kita, gitu ya. Jadi GAFA ini terdiri dari, kalau kita bicara definisinya, ya, Gavanomics ini adalah sistem ekonomi baru yang dikuasai oleh, yang awalnya itu dikuasai oleh 4 perusahaan besar, yaitu Google, Amazon, Facebook, dan Apple. Ya. Namun sekarang juga sudah di-extend sampai ke perusahaan-perusahaan berskala besar, termasuk unicorn dan perusahaan yang banyak merubah gaya hidup kita, banyak merubah bagaimana caranya kita bekerja dengan menggunakan teknologi. Ya, kalau teman-teman lihat di sebelah di grafiknya ini di Amerika Serikat sendiri ada Google, Amazon, Facebook, dan Apple. Kemudian ada juga Korea Selatan. Ya. Korea Selatan itu ada Samsung, kemudian ada KakaoTalk, ada Naver. Kemudian kalau ada juga unsur Jepangnya di situ, ada NTT, Sony, dan lain-lain. Nah, ini adalah yang sekarang kita hadapi, gitu ya. Nah, jadi sudah ada VUCA, ada lagi ditambah dengan penguasaan perusahaan, ya, perusahaan besar yang menguasai kehidupan kita, gitu ya. Nah, tapi ada juga kelebihannya. Ya, kelebihannya kita bisa lihat di slide berikutnya, yaitu kalau kita bicara waktu yang diperlukan untuk kita menjadi perusahaan unicorn atau dalam hal ini memiliki valuasi pasar kurang lebih $1 miliar, itu makin hari makin menurun. Ya, kalau kita bicara zaman dulu atau perusahaan Fortune 500 itu pada umumnya membutuhkan kurang lebih 20 tahun untuk bisa mencapai valuasi $1 miliar. Ya. Tapi seiring dengan masuknya unsur teknologi di dalamnya, ya kita lihat makin hari makin nurun. Ya, bahkan kalau kita tahu di Indonesia, kita kenal Gojek ya. Semua pasti tahu Gojek ya, setiap hari pakai gitu ya. Nah, Gojek itu hanya membutuhkan waktu kurang lebih 6 tahun, dari tahun 2010 kalau saya nggak salah, sampai 2016 itu sudah bisa mencapai $1 miliar evaluasinya. Ya, sudah menjadi unicorn. Jadi kurang lebih 6 tahun, masih jauh lebih cepat dibandingkan Google yang membutuhkan waktu kurang lebih 8 tahun. Ya. Dan kedepannya ya teman-teman, mungkin banyak di antara teman-teman yang hadir di sini tentunya pengen, daripada setelah saya lulus saya harus bekerja sama orang, mendingan saya bikin startup gitu ya. Ini kan lagi trennya ke depan seperti itu. Bikin startup. Ada yang bocor. Ya, mungkin boleh dibantu di mute ya.
Oke, baik, kita lanjutkan ya. Jadi waktu yang kita butuhkan. Jadi kalau kita bicara time frame untuk kita mencapai unicorn itu makin hari makin singkat. Ya, mungkin kedepannya teman-teman juga yang hadir saat ini bikin startup sendiri gitu ya, tidak butuh waktu lama untuk bisa mencapai 1 miliar dolar untuk menjadi unicorn. Ya, tentunya ada tapinya gitu ya. Tapinya kan banyak lah yang harus kita lakukan. Tapi di dalamnya harus kita masukkan unsur teknologi. Ya. Nah, dari situ bermunculanlah istilah namanya network economy. Nah, ini saya ada 4 grafik yang mungkin ingin saya share, yaitu kita bandingkan antara standard ekonomi dengan network economy. Itu bedanya apa lagi nih network economy gitu ya. Nah, yang pertama kita lihat di sini, ya di standard ekonomi yang pertama, kalau dulunya perusahaan itu hanya menciptakan, dia punya produk misalnya, ada 100 produk gitu ya, ada 100 produk, kemudian dia lemparkan ke pasar. Ya, nanti itu akan dibeli oleh atau digunakan oleh konsumennya. Gitu. Tapi ini tentunya sesuai dengan kemampuan dari si produsennya, dari perusahaan itu sendiri. Nah, kalau network ekonomi itu beda ceritanya, gitu ya. Kita semua tahu ya ada ya Gojek itulah misalnya, paling gampang lah Gojek gitu. Ya. Gojek itu apa sih yang dijual oleh Gojek itu sebenarnya? Coba, kalau kita bicara Gojek ya. Eh, Gojek itu armadanya ada berapa sih coba? Kita bandingkan dengan Bluebird misalnya. Ya. Gojek jangan Gojek deh, Gokar ya. Apple to Apple, Gokar. Gokar dengan Bluebird lebih besar mana armadanya? Coba. Saya kira ada yang bisa sharing nggak? Coba kalau kita bandingkan ya, kita bandingkan antara Bluebird dengan Gojek atau Gokar ya. Lebih besar mana sih armadanya? Tentunya lebih besar Gokar gitu ya, dengan puluhan ribu. Permasalahannya di sini adalah eh, semua mobil atau semua kendaraan yang dimiliki oleh Gokar itu bukan punya Gokar. Gokar itu nggak ada armadanya, nol ya. Armadanya nol. Ya, beda dengan Bluebird. Kalau Bluebird kan mereka harus investasi beli mobil, kemudian mobilnya dibuat sebagai taksi gitu. Tapi kalau Gokar kan enggak. Ya. Yang dia sediakan apa sih? Yang dia sediakan hanya platformnya aja. Itu kan ya. Hanya teknologinya aja. Nah, jadi di sini kita bicara itulah yang salah satu contoh dari network economy. Hampir sama juga dengan Airbnb. Mungkin ada yang pernah dengar Airbnb. Airbnb itu kalau kita ke luar negeri, kita mau cari hotel yang murah gitu ya, bisa kita coba search di Airbnb. Nah, itu Airbnb sama. Mereka juga nggak punya hotel, nggak punya gedung sama sekali. Ya, tapi mereka hanya menyediakan platform. Nah, yang menyediakan gedung infrastruktur ini siapa? Yaitu partner-partner bisnisnya. Gitu ya. Nah, itulah network ekonomi. Kemudian, yang kedua adalah kita bicara yang berikutnya adalah contoh di standar ekonomi yang kedua ya. Jadi, kalau kita bicara perusahaan itu mau memperbesar market, berarti dia harus menciptakan produk yang semakin banyak. Saya mau melayani 100.000 pelanggan, berarti saya punya minimal 100.000 produk, gitu kan ya. Nah, tapi kalau di network ekonomi itu nggak perlu. Ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara di sini kita bisa menggunakan ya, user kita sebagai bagian dari perusahaan itu sendiri. Contohnya apa? Ada yang pernah pakai Waze nggak? Sebelum kita kenal Google Maps saat ini, Waze GPS itu. Nah, Waze GPS itu kan platformnya mereka sediakan. Tapi yang input datanya siapa? Input datanya adalah user gitu ya. Oh, saya lagi jalan di misalnya di Sudirman gitu ya. Ternyata ada terjadi kecelakaan. Saya bisa langsung ngetek. Nah, itu langsung bisa di-share ke seluruh usernya. Nah, jadi tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan ya untuk bisa menciptakan atau memberikan layanan, ini bisa dilakukan oleh dengan menggunakan user kita sebagai penyedia konten misalnya. Nah, jadi kita tidak ada lagi additional cost. Dari sisi perusahaan tuh nggak ada additional cost. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini juga ya kita jual produk misalnya. Tahu nggak kalau bahwa setiap hari itu harga ya paling gampang misalnya yang paling dekat dengan kita misalnya tiket pesawat lah atau tiket transportasi umum misalnya gitu. Itu bisa berubah. Ya.
Dari mana bisa berubahnya? Dari mana berubahnya? Gitu ya. Ya itu karena ada ini network ekonomi ini. Ya jadi si si perusahaannya itu hanya menyediakan misalnya, oke saya mau jual tiket pesawat, katakanlah salah satu maskapai misalnya. Saya mau jual tiket pesawat dari Jakarta ke katakanlah ke Surabaya atau ke Bali misalnya. Nah, dari situ dengan menggunakan teknologi yang ada, mereka bisa menganalisa, oh ternyata di jam-jam mana itu banyak orang melakukan pembelian tiket. Ya, sehingga harganya bisa dinaikin dikit gitu ya. Kemudian oh di jam-jam tertentu ada atau hari tertentu weekday misalnya itu agak cenderung sepi misalnya kalau orang mau ke Bali gitu. Ya, maka itu harganya bisa direndahkan. Nah, inilah network ekonomi. Kalau zaman dulu nggak bisa. Ya udah saya udah keluarkan harga misalnya harga produk A harganya 100.000 ya udah 100.000. Ya, nggak bisa kita berubah. Nah, tidak bisa berubah dengan cepat. Nah, itulah standar ekonomi dan network ekonomi. Kemudian yang keempat, nah ini dia. Ada yang pakai smartphone di sini ya, teman-teman semua pasti pakai smartphone ya. Ada yang pakai Apple atau iPhone gitu misalnya. Atau ada yang pakai Galaxy apa sekarang yang baru tuh? S20 berapa S23 atau 24 ya, udah nggak ngikutin saya. Nah, itu pada saat keluar dari pabrik apa sih bentuknya kayak gimana? Bentuknya sama ya. Nah, tapi begitu diterima oleh user, kira-kira berubah nggak? Berubah nggak produknya? Berubah. Gimana? Di sisi apa? Customization. Ya. Wallpapernya sudah berubah gitu ya. Kemudian ringtone-nya bisa kita rubah. Ya, bahkan storage-nya mungkin bisa kita tambahkan gitu ya. Nah, itulah network ekonomi. Ya, jadi ini 4 contoh ya comparison antara yang kita bicara mengenai ekonomi berbasis jaringan dengan ekonomi pada umumnya, standar ekonomi. Ya. Nah, benang merahnya di mana? Benang merah dari network ekonomi dan standar ekonomi itu adanya di mana? Adanya di teknologi, gitu ya, pemanfaatan teknologi. Nah, sehingga tadi di awal saya sebutkan mengenai VUCA world, ya, waduh, dunia ini hidup makin hari makin susah gitu kan, banyak teman-teman. Hidup itu sudah susah, jangan dibuat makin susah gitu kan ya. Nah, dengan adanya VUCA world, kemudian didominasi oleh Gavanomics ini, bagaimana caranya sih supaya perusahaan kita itu bisa survive? Ya. Nah, di sini ada 5 strategi sebenarnya. Ya, yang pertama adalah kalau kita mau create jaringan kita sendiri, ya udah kita akan compete head on, jadi kita akan bersaing secara langsung. Tapi ini sifatnya hard to do, agak sulit dilakukan. Ya, kita harus menciptakan semuanya dari awal. Gitu. Nah, kemudian apalagi value yang kita berikan limited. Nah, atau yang kedua misalnya, contoh kita mau meng-create jaringan kita sendiri atau produk kita sendiri, tapi kita mau beda dengan yang lain. Nah, ini memang susah dilakukan, tapi memberikan value yang lebih tinggi. Nah, gitu ya. Jadi ini strategi pertama ya udah create aja sendiri. Ya, walaupun susah dan value-nya limited. Ya, yang kedua adalah kita meng-create jaringan sendiri tapi kita membuat diferensiasi terhadap produk kita. Ya, sehingga memberikan high value yang lebih tinggi. Ya. Kemudian atau alternatifnya apa? Ya udah kita gabung aja deh ke network yang sudah ada. Gitu ya. Nah, kita plug in, ini istilahnya plug in. Ya. Jadi contohnya apa? Kita mau jualan buku. Ya, kita punya buku nih misalnya. Kalau kita jualan sendiri, kira-kira berapa banyak buku yang bisa kita jual? Terbatas tentunya, gitu ya. Tapi bagaimana kalau saya taruh buku tersebut atau saya buat buku tersebut dalam bentuk digital, kemudian saya taruh di Amazon.com. Nah, itu kan plug-in. Jadi kita masuk ke jaringan yang sudah ada. Ya. Atau contoh kedua plug-in ini contohnya apa? Google Play ya atau iOS misalnya gitu ya. Apple Store lah misalnya. Apple Store itu bergantung pada apa sih? Bergantung pada usernya, gitu ya. Bergantung pada programmernya. Jadi programmer itu yang menciptakan program-program, aplikasi-aplikasi, kemudian diupload di sana. Ya, itu kan namanya plugin. Jadi saya sebagai developer daripada saya capek-capek mau jual produk sendiri gitu ya. Nah, itu sudah saya taruh di Apple Store aja.
Nah, itu akan lebih memudahkan. Ya. Kemudian strategi berikutnya adalah kita partnership. Ya, ini partnership dan co-innovate ini merupakan salah satu salah satu strategi yang sangat baik. Zaman sekarang sudah tidak lagi zaman kita berkompetisi. Ya, kalau sekarang kan zamannya berkolaborasi. Nah, jadi di sini kita bicara untuk kita bisa mendapatkan memberikan value yang lebih tinggi, ya udah kita berpartner aja dan kita berinovasi sama-sama. Contoh co-innovate itu apa sih? Contoh co-innovate itu pernah dengar Apple Watch ya? Ada yang pakai smartwatch di sini mungkin? Apple Watch ya. Apple Watch itu kalau dijual harganya kisaran berapa sih? 400 sampai $500 kalau saya nggak salah. Ya. Itu standar ya. Tapi suatu saat Apple ini menggandeng Hermes. Ya, teman-teman tahu ya. Tas Hermes itu tas yang harganya saya bilang tas harga tanah gitu ya. Karena harganya sangat-sangat mahal. Nah, Apple menggandeng Hermes untuk meng-create dia punya wristband. Ya, itu dia punya tali jamnya itu. Dan itu ternyata harganya bisa dijual puluhan kali lipat lebih mahal daripada standard edition. Ya. Nah, itulah contoh co-innovate. Ya, jadi Hermes itu menciptakan brandnya udah bagus. Mereka punya sistem penjualan, mereka punya produk-produk yang sangat digemari oleh kalangan tertentu. Nah, mereka berkolaborasi dengan Apple. Ya, dapatlah mereka menciptakan Apple Watch Hermes Edition. Atau mungkin kalau di laptop kita pernah dengar Asus ROG. Ya, Asus ROG. Nah, itu kan co-innovate sebenarnya. Ya. Nah, itulah beberapa strategi yang bisa kita lakukan untuk bisa mendominasi di pasar Gavanomics ini yang berada dalam era yang semuanya serba tidak pasti gitu ya. Nah, itulah. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke cloud computing sebagai accelerator. Ya, tadi kita sudah saya sebutkan di depan di bawah benang merahnya itu artinya di teknologi gitu ya. Nah, salah satu teknologi yang akan kita bahas di sini adalah teknologi komputasi awan. Nah, untuk itu saya mau tanya dulu satu hal nih. Ini saya banyak nanya ya. Belum apa-apa, udah banyak nanya ya. Oke, kira-kira teman-teman kalau lihat logo ini apa sih? Logo apa sih ini? Ada yang tahu nggak? Spotify, semuanya orang tahu, luar biasa ya, gitu ya. Oke, jadi Anda tahu bahwa itu adalah logo Spotify. Nah, sekarang kalau ini ada yang tahu nggak ini apa? Barang apa lagi gitu ya? Oke, itu Vinil ya, piringan hitam ya, vinil ya. Nah, kemudian dari piringan hitam kita beralih ke sini. Nah, ada yang tahu ini apa? Saya punya kayaknya. Apa? Kaset kita. Aset ya. Tahu suara. Nah, ini ya, saya masih ada nih satu contohnya. Ini udah jadul banget nih, tahun berapa? 60-an atau 70-an gitu. Kemudian hubungan antara kaset dan pensil tahu ya? Ada yang tahu nggak? Ya, kalau ada yang tahu berarti kita seumuran gitu ya. Oke. Nah, kemudian dari kaset kaset itu kemudian kita beralih ke sudah mulai masuk ke CD. Ya, tahun 90-an ini terkenal sekali. Ya, rata-rata kalau kita ke sana kemari udah bawa bawa Walkman dengan CD player itu kayaknya udah sultan banget lah gitu ya. Dari situ kemudian beralih lagi ke apa? Nah, ini ya, iPod. Ya, Apple mengeluarkan iPod. Jadi ini sudah mulai masuk digitalization. Ya, teknologi digital sudah ada MP3-nya di sini. Ya. Zaman dulu kita kemana-mana pakai iPod, ya paling tidak bentuknya seperti iPod gitu ya. Ada yang tapi dalamnya ada ratusan bahkan ribuan lagu. Gitu ya. Sampai sekarang kita kenal, udahlah nggak perlu pakai device ini, satu perangkat aja kita connect ke internet dengan menggunakan Spotify. Gitu ya. Nah, inilah evolusi dari sesuatu yang sifatnya simple sebenarnya di dunia industri musik. Zaman dulu mereka menciptakan piringan hitam, kaset,
CD, ya, sampai sekarang sudah tidak perlu lagi mereka ciptakan produknya, tapi produknya semuanya serba tidak jelas. Semuanya serba tidak jelas maksudnya apa? Ya tidak kelihatan bentuknya gitu ya. Adanya di mana? Adanya pun di mana kita nggak tahu. Pokoknya kita connect ke Spotify aja, kita bisa dengerin musik secara streaming, gitu ya. Nah inilah bagaimana caranya ini teknologi ini bisa terjadi mulai dari vinyl record sampai Spotify, ya karena ada unsur cloud di dalam. Ya, semua data Spotify kan adanya di mana kita nggak tahu. Tapi pokoknya kita connect aja ke platform ini, kita bisa play musik. Ya. Nah itulah contoh ya bagaimana cloud computing itu sebagai akselerator. Nah kemudian ini sedikit mengenai Industrial Revolution ya, ini mungkin tadi sudah sempat dijelaskan di depan. Kalau saat ini kita berada di fourth Industrial Revolution, revolusi industri keempat, 4.0, industri 4.0, gitu ya. Di sini kita kenal teman-teman yang ada di sini kalau istilah artificial intelligence, blockchain, quantum computing itu saya pikir sudah tidak asing. Ya, di third industrial revolution, ya, revolusi industri ketiga, ini mulai bermunculanlah teknologi cloud tahun 2005 sampai sekarang. Ya, bahkan sudah ditambahkan lagi dengan IoT dan segala macam. Ya, inilah jadi kita berada di kurang lebih berada ya kalau bisa dikatakan saat ini kita berada di industri 3,5 lah gitu ya. Jadi peralihan dari revolusi industri ketiga ke revolusi industri keempat. Nah, dengan demikian ya tentunya kita ada keuntungannya gitu ya. Nah, ini ya, ada quotes nih. Don't just move to the cloud because it's trendy. Ya. Jangan kita ikut-ikutan orang, wah lagi ngetrend sekarang cloud. Ya kita semua pakai cloud yuk gitu ya. Tapi kita beralih ke cloud tujuannya apa? Tujuannya adalah kita ingin melakukan transformasi bisnis kita, gitu ya. Nah, kenapa? Karena kalau sejatinya cloud computing itu masih memberikan banyak sekali manfaat. Yang pertama dari cloud cost savings tentunya, ya. Kemudian ada loss prevention, ya. Data-data kita cenderung kalau sudah tersimpan di cloud lebih susah untuk hilang, walaupun kemungkinan itu ada, gitu ya. Security, ya. Data kita kalau di laptop atau di flash disk bisa saja diambil ya atau dicuri orang misalnya. Nah, itu kita simpan di cloud udah aman. Kalau nggak ada username dan password ya nggak bisa connect gitu ya. Kemudian meningkatkan kolaborasi. Ya kalau zaman dulu kita bikin file mau ngedit satu, teman-teman ada yang pernah belajar kelompok secara virtual nggak di sini? Kayaknya sudah ya, pernah ya. Nah itu susahnya apa? Kadang-kadang ada banyak ide, kita mau presentasi gimana caranya, kita mau edit satu file gimana caranya. Ya udah, filenya kita taruh di Google Drive misalnya. Ya, kita taruh di Google Drive, kemudian file tersebut kita share. Ya. Nah, itu bisa kita meningkatkan kolaborasi. Kemudian dari sisi quality control, ya centralized data security dan insight, ini semuanya bisa diperoleh dengan kalau kita memanfaatkan yang namanya cloud computing. Gitu ya. Nah, selanjutnya ya kita lihat yang emerging trends-nya. Ini sedikit tadi menyambung Pak Femi ya, materinya Pak Femi. Ada yang masih ingat cloud itu apa? Ada berapa macam tadi? Ada IaaS, ada PaaS, dan ada SaaS ya, Infrastructure as a Service, Platform as a Service, Software as a Service. Secara globalnya seperti itu. Tapi sekarang sudah banyak, ya, AAS lainnya itu banyak sekali. Ada Container as a Service, Platform as a Service, Function as a Service, gitu ya. Nah, inilah perkembangan dari cloud zaman sekarang. Yang awalnya hanya 3 service, 3 layanan, infrastruktur, platform, dan software, sekarang ada lagi. Bahkan kalau kita bicara as a service itu sekarang dengan menggunakan cloud sudah mungkin lebih dari 10 macam. Termasuk dalamnya adanya security as a service. Ya. Nah, itu untuk membantu perusahaan yang tidak memiliki infrastruktur keamanan jaringan, nah mereka bisa gunakan security as a service. Ya. Nah, kalau lihat dari sini, kira-kira ini kan ada cloud provider manage dan diatur oleh kita sendiri gitu ya. Nah, ini saya punya ilustrasi menarik. Ya, kalau dilihat seperti ini apa lagi data in configuration gitu ya, kemudian virtualization, kemudian AOS, apa sih maksudnya? Nah, saya punya ilustrasi menarik ya. Kita bayangkan cloud itu sebagai pizza. Ya, pizza as a service. Ya. Jadi
PAS itu Pizza as a Service. Kita bayangkan bahwa kita ingin menciptakan, kita mau makan pizza ceritanya seperti itu. Pas lagi siang-siang kayak gini ya. Panitia mungkin setelah ini boleh saya dikirimkan ya pizza. Nah, ini ya, jadi ada namanya on premises. Ya, misalnya ini adalah kalau misalnya kita mau makan pizza tapi kita bikin sendiri, made at home. Semuanya, mulai dari meja makan, kemudian minuman, ya apa kompornya sampai keju itu toppingsnya semua kita sediakan sendiri, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita masuk ke infrastructure as a service, ya IaaS, ini ada sebagian yang kita sediakan, ya. Tapi ada juga yang kita yang disediakan oleh si providernya. Nah, ini infrastructure as a service contohnya apa? Take and bake. Jadi kita beli bahan pizzanya sendiri, semuanya termasuk topping dan segala macam. Kemudian kita masak di rumah. Ya, jadi bahannya sudah disediakan oleh si vendornya, gitu ya. Nah, ini adalah infrastructure as a service. Beralih ke platform as a service. Nah, platform as a service ini kita pesan antar. Ya. Nah, kita di rumah sediakan apa? Meja makan sama paling minuman doang. Ya. Sisanya mulai dari pizzanya itu sebenarnya disediakan oleh si vendornya. Nah, itu platform as a service. Jadi pizza delivered. Atau ya udahlah, daripada saya repot-repot gitu ya, harus sediakan meja makan, di rumah nggak ada meja makan lagi gitu ya, adanya meja kerja. Nah, itu udah kita makan di luar aja. Nah, kalau kita makan di luar atau dine out itulah ilustrasi software as a service. Jadi hampir semuanya itu disediakan oleh si vendor itu, gitu ya. Nah, itu sedikit intermezzo supaya teman-teman kalau ditanya apa sih IaaS itu, udah nggak bingung. Ya, ilustrasi ini aja. Anggap aja ini kita masak sendiri di rumah, ini kita beli bahan kemudian masak, ini kemudian kita pesan antar. Kalau software as a service ya udah kita makan di luar. Nah, gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat bicara tren. Ya, tadi mungkin sudah sempat disinggung oleh Pak Femi ya. Tren komputasi awan di masa depan itu apa aja sih? Ya, sekarang kita bicara hybrid atau multi cloud, ya multi cloud solution. Jadi cloud yang kita miliki itu tidak hanya satu tapi lebih dari satu. Ya. Kemudian cloud juga bisa digunakan sebagai CDR, Cloud Disaster Recovery, ya, untuk membantu kita seandainya just in case perusahaan kita kena cyber crime misalnya atau kena hack misalnya gitu ya. Nah, data-data kita itu bisa di-recover melalui cloud. Ya. Kemudian ada cloud juga sebagai AI, Artificial Intelligence Platform. Ya, ini salah satu yang menarik ya untuk bisa kita gunakan. Ya. Kemudian edge computing. Ya, edge computing ini distributed computing environment. Jadi kita bisa gunakan cloud untuk berbagi untuk menggabungkan beberapa beberapa kemampuan komputasi di beberapa vendor yang berbeda-beda. Kemudian ada Internet of Things, IoT platform, dan cloud juga sebagai otomasi, ya, sebagai platform untuk kita melakukan otomatisasi, automation. Ya. Nah, kemudian dari situ kita beralih ke benefit dan challenge. Ya, keuntungannya apa lagi? Kalau kita bicara kelebihan, benefit, keuntungan, kemudian ada tantangan yang dihadapi di cloud, ini apa aja sih? Yang macam-macam. Ya. Salah satu benefitnya adalah tentunya kalau di dunia usaha kita kenal istilah ini, agility. Ya. Kalau ditulis kata dasarnya adalah agile. Ya, agile jangan baca agile ya, repot nanti. Agile, agile. Nah, kita bicara agile, increase agility dan scalability. Jadi bisnis itu memiliki kemampuan ya bisa meningkatkan agile itu kan kelincahan, ya kelincah. Jadi dia bisa lebih fleksibel ya. Kemudian dari sisi scalability-nya juga bisa berkembang dengan lebih cepat. Ya. Kemudian cloud juga mengurangi cost, ya. Improve security and reliability. Ya, dari sisi security juga tentunya lebih meningkat dan reliabilitasnya. Enhance collaboration tadi sudah disebutkan ya, kita bisa berkolaborasi dengan siapapun dengan menggunakan cloud dan ujung-ujungnya akan bisa menciptakan inovasi yang lebih cepat. Yaitu benefitnya. Nah, challenge-nya apa? Ini keamanan. Ya. Pada saat kita menyimpan cloud, katakanlah kita simpan cloud di Google Drive atau di mana gitu ya.
dari mana kita bisa memastikan bahwa data kita benar-benar aman, gak ada yang bisa mengakses. Nobody knows, nggak ada yang tahu. Gitu ya. Nah, jadi di sini ada concern mengenai keamanan. Ya, keamanannya seperti apa? Kemudian data compliance, ya, bagaimana data tersebut bisa sesuai dengan standarisasi tertentu. Nah, itu kan challenge. Ya. Kemudian ada vendor login. Ya, vendor login ini contohnya kita sudah pakai cloud dari Amazon, AWS misalnya. Tiba-tiba saya mau beralih ke ke Huawei Cloud atau misalnya Alibaba Cloud misalnya, gitu ya. Nah, seberapa mudah kita bisa beralih? Nah, ini ada tantangan di masalah vendor login ini. Atau misalnya tiba-tiba ada kasus, ya AWS-nya kena hack segala macam, sehingga kita bilang, wah saya udah nggak merasa aman di AWS. Bagaimana caranya kita berpindah dari satu vendor ke vendor yang lain? Nah, itu ada concern di situ ya. Kemudian lack of expertise. Ya, ini kita kurang SDM. SDM terus terang aja untuk SDM dari sisi cloud ini masih sangat sedikit ya teman-teman. Jadi teman-teman mahasiswa ini salah satu disiplin ilmu atau yang bisa kita pelajari untuk bisa memberikan kita peluang di masa depan. Ya, salah satunya adalah cloud dan masalah konektivitas. Ya jelaslah. Ya. Cloud itu hanya bisa aktif kalau ada apa? Kalau ada internet, gitu ya. Kalau nggak ada internet gimana? Ya udah nggak usah ngomongin cloud. Gitu. Nah, jadi masalah konektivitas juga menjadi salah satu tantangan yang harus kita hadapi. Ya kita mungkin di Pulau Jawa sangat-sangat merasa terbuai, kita terbuai dengan keamanan, kenyamanan ya. Kita tiap bangun udah bisa connect 4G bahkan 5G sekarang. Ya, tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang berada di kawasan timur sana, di Papua sana misalnya. Ya. Jangankan 4G ya, mungkin 3G aja masih susah untuk dapat sinyalnya. Nah, itulah tantangan yang kita hadapi. Bagaimana kita bisa menciptakan cloud kalau ini tidak ada konektivitas. Ya, unsur konektivitasnya nggak ada. Nah, itu beberapa benefit dan challenge yang kita hadapi pada saat kita mau mengadopsi cloud. Ya. Nah, selanjutnya kita bicara masalah bagaimana kita bisa memastikan adopsi cloud ini berjalan dengan lancar. Nah, ini ada beberapa ya contoh tadi grafik dari IaaS, kemudian PaaS dan SaaS ya tadi sudah Nah, ini kan saya bilang yang namanya AAS yaitu as a service itu sekarang udah banyak ya. Ada function as a service, data as a service, kemudian SDAS ini apa nih? Untuk salah satu contohnya adalah OneDrive ya untuk kita menyimpan data gitu. Nah, ini bagaimana caranya kita bisa memastikan adopsi cloud ini berjalan dengan baik. Yang pertama tentunya kita harus tahu dulu ya kebutuhan kita apa sih. Ya. Teman saya pernah bilang sebelum gue kasih lu solusi gue pengen tahu satu hal ya, apa itu, mau lu apa sih gitu kan ya, maunya apa gitu. Nah, kita harus tahu dulu kebutuhan kita apa, assess. Kemudian yang kedua kita pilih provider yang benar ya, banyak sekali kan provider, pilih mana ya. Nah, kita harus tahu tentunya banyak sekali juga provider yang cloud provider yang jangan sampai kita pilih cloud provider yang karena harganya murah terus abal-abal gitu ya. Nah, itu juga repot ya. Kemudian yang ketiga, migrasi. Sudah dapat providernya, kita udah tahu, oh, saya mau pakai cloud ini buat apa, saya sudah pilih cloud providernya, next step-nya adalah kita mulai merencanakan bagaimana cara kita melakukan migrasi. Ya, bisa saja ada data kita yang masih tersimpan di data center lokal, misalnya di on-premise, gitu. Mau kita pindahkan. Nah, itu kan harus di planning, jangan sampai begitu dipindahkan ke cloud, malah sistemnya malah nggak jalan sama sekali. Bisa terjadi seperti itu. Ya, itu plan of migration. Kemudian keamanan data tetap harus menjadi perhatian. Jangan sampai kita bikin pada saat data itu ditransmisikan, mau kita simpan di cloud, ternyata bisa diintercept orang dan segala macam. Ya, secure your data, lakukan monitoring secara reguler. Ya. Kemudian train your employees. Itu punya siapa casannya? Ya, kalau kita bicara train your employees ini kan penting ya. Saya masih melihat beberapa perusahaan yang employee-nya kadang-kadang belum aware terhadap cyber security gitu ya. Username dan password-nya paling gampang, paling sering mereka saya lihat di mana? Tempelnya di mana? Di monitor
ya, pakai postfix, username Joko misalnya, passwordnya 123456 tempel di monitor. Nah, itu kan perlu kita train juga ya. Jadi termasuk dari sisi penggunaannya, bagaimana caranya kita bisa gunakan setelah kita beralih ke cloud. Nah, bagaimana sistemnya? Yang biasanya hanya mungkin save file langsung ke drive atau di local folder, sekarang harus kita simpan di cloud. Nah, itu kan perlu ada waktu untuk kita melakukan training. Kemudian yang terakhir adalah melakukan monitoring dan optimisasi. Ya, kita harus lakukan monitoring secara berkelanjutan. Nggak bisa, ya udah cloud-nya udah jadi, udah beres, udah kita tinggal deh. Nggak seperti itu ya. Pasti harus kita lakukan monitoring. Oh, ternyata ada beberapa hal yang masih terjadi gangguan atau ada di hari tertentu resource kita terpakai cukup banyak. Nah, itu gimana caranya kita lakukan optimisasi. Ya. Nah, itu 6 langkah untuk kita bisa memastikan atau 6 strategi dalam hal ini untuk kita bisa memastikan kita bisa mengadopsi cloud dengan lebih baik. Ya. Nah, puncaknya adalah ada 5 fase. Ya, kalau kita mau mengadopsi cloud, ya, menyambung yang tadi sebenarnya di sini di plan your migration itu ya. Itu ada 5 fase enterprise cloud adoption. Yang pertama adalah fase planning. Ya. Fase planning itu tadi macam-macam lah. Mau lo apa sih, cari tahu dulu gitu kan ya. Baru setelah itu kita tentukan bagaimana cara kita perencanaannya seperti apa. Ya. Kemudian setelah itu di fase kedua ada fase review. Ya, kita lakukan review apakah jangan sampai terjadi ada masalah-masalah yang mungkin bisa timbul nggak, ya, potential issues ya. Nah, itu perlu kita ketahui juga. Kemudian fase ketiga adalah fase optimisasi atau optimize. Ya. Nah, kita bisa lihat nih, nanti saya coba demokan kalau kita mau bikin cloud dengan mudah ya, dengan cepat ya. Kemudian modernize ya, kita lakukan modernisasi, ya mungkin saja perangkatnya atau yang kita saat ini kita pakai sudah nggak mencukupi, ya harus kita lakukan modernisasi. Dan terakhir measure, ya, kita lakukan pengukuran, gitu ya. Nah, itu sedikit 5 fase mengenai enterprise cloud adoption. Ya. Nah, saya mau coba demokan, mudah-mudahan bisa ya, saya nggak janji loh, jadi kita coba ya. Kita coba dulu. Bentar. Oke, nih saya mau coba demonstrasikan ya. Jadi ini sedikit aja demonstrasi kenapa sih cloud ini bisa membantu kita untuk melakukan transformasi bisnis dengan lebih cepat. Ini contoh saya ambil konsol. Nah, ini katakanlah kita perusahaan startup gitu ya. Kita mau bikin kita mau mengadopsi cloud gitu ya. Untuk sebagai kita mau punya server, tapi kalau kita mau beli server sendiri harganya sangat-sangat mahal saat ini. Ya udah, kita pakai aja cloud ya. Ya udah, tinggal kita cari aja kebutuhan sesuai dengan kebutuhan. Ya, ini contoh salah satu dari Alibaba Cloud ya. Nah, ini konsolnya bisa kita konfigurasi dengan sangat cepat, hanya dalam waktu kurang dari 5 menit itu sudah selesai. Sudah bisa dapatkan satu server. Ya, tinggal kita bayar aja. Oke. Kenapa dia muncul Mandarin ini? Nah. Ya, oke. Nah, sekarang contoh ya, saya mau bikin server. Saya mau nyewa server di cloud. Nah, saya tinggal lihat aja tadi. Yang pertama, langkahnya apa? Mau lo apa sih gitu ya? Cari tahu dulu kebutuhannya apa. Gitu. Oh, saya mau untuk misalnya untuk let's say general purpose ya, untuk simpan data gitu ya. Nah, di sini sudah ada pilihannya. Kita mau sewa server atau sewa perangkat berapa CPU.
Anda selama ini mungkin kita kenal ada 8 quad octa-core prosesor. Ini sekarang kita bisa pakai sampai 64 core prosesor. Ya. Jadi ini prosesornya yang kita pilih. Sama kayak teman-teman mau bikin virtualisasi gitu kan ya. Yang pertama dilakukan adalah kita cari tahu dulu perangkatnya apa, CPU-nya seperti apa. Gitu. Ya. Kemudian setelah itu kita lihat ini dalamnya sudah ada sistem operasinya ya. Ini macam-macam bisa kita pilih, sangat mudah sekali, tinggal langsung diklik aja. Oh, saya pakai Ubuntu. Ya. Kemudian saya mau punya hard disk untuk sistemnya, katakanlah di sini maksimum ada sampai 2048 GB ya. Oke lah, mungkin 1024 1 tera cukup gitu ya, untuk sistem ya. Nah, kemudian untuk data disk kita juga bisa tambahkan. Ini bisa sampai 16 disk ke jalan sekaligus gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat ini ada masih maksimumnya adalah 65.536 GB. Berarti 65 terabyte di satu disk. Ya, pernah lihat kan hard disk sebesar itu nggak? Ini itu belum pernah lihat gitu. Hard disk 8 tera aja saya belum pernah lihat modelnya seperti apa. Ini pakai SSD. Ya. Oke lah, untuk saat ini misalnya kita pakai 2048 GB. Ya, teman-teman bisa lihat sebelah sini ada harganya langsung muncul ya. Nah, kemudian kalau kita mau bikin jaringan kan pasti sudah ada routingnya. Ya, di sini ada public IP address-nya. Ya, kita bisa set pay by traffic atau pay by bandwidth dari PSU-Go gitu ya. Nah, sudah selesai, kemudian login, kita tinggal klik login. Di sini muncul harganya. Ya, harganya 1.189 per bulan gitu ya. Kok mahal banget gitu. Oh, salah. Satu lagi saya lupa. Lokasi. Ya. Nah, region. Ya. Server ini mau saya taruh di mana? Oh, saya mau taruh ini, saya berada di Indonesia. Ya udah, taruh di Indonesia. Mana Indonesia? Kata ya. Nah. Dah. Seperti itu. Lihat harganya. General purpose. Ya, kita pakai aja 4 core lah ya, cukup lah ya. Server cukup 4 core. Memorinya let's say 16 GB. Nah, nih 16 GB 4 core CPU ya. Nah, harganya hanya $455 per bulan. Itu kalau kita pakai subscription. Subscription itu kan ya pakai nggak pakai bayar gitu. Ya kan berlangganan. Tapi kalau kita mau PSU-Go, tadi sempat disinggung ya sama oleh Pak Femi ya. Ini harganya hanya kurang dari $1 per jam. Ya, jadi kalau kita mau pakai baru dihitung sama dia. Ya, kita sudah dapat satu server 4 CPU dengan 16 GB memori plus operating system. Nah, operating systemnya sudah ada mana tadi? Kita pakai Red Hat misalnya, Linux. Ya, dengan 1 terabyte storage untuk sistem dan 2 terabyte untuk data. Ya, udah. Tinggal kita create order dalam waktu kurang dari 5 menit selesai. Langsung bisa kita akses. Ya. Nah, itulah salah satu implementasi cloud yang paling sederhana. Bayangkan kalau kita mau beli perangkat dulu. Gitu. Kalau zaman dulu kita mau beli perangkatnya pesan dulu. Habis perangkatnya dipesan apa? Nunggu dulu, perangkatnya datang, install dulu. Gitu. Kalau sekarang nggak usah. Klik, selesai, create order. Dan 5 menit selesai. Udah muncul sistem. Gitu ya. Nah, itulah cloud, adoption cloud yang sangat memudahkan kita. Oke. Kemudian masa depannya seperti apa sih untuk transformasi bisnis ini? Ya, kita bicara big data. Sekarang perusahaan banyak sekali kalau kita lihat istilah big data, teman-teman, saya yakin teman-teman IT atau AS di sini sudah familiar ya, yang namanya big data. Ya, kita berhadapan dengan ratusan terabyte data. Ya, jadi yang sangat-sangat besar big data. Kemudian storage solution. Ya, kita menyimpan data di cloud sekarang. Ya, udah nggak perlu bawa, zaman dulu masih bawa flash disk gitu. Sekarang nggak usah lah, taruh di cloud aja, nanti dari mana aja bisa akses. Ya. Kemudian real time data processing, pemrosesan data secara real time. Ya. Kemudian peningkatnya kolaborasi. Karena apa? Sudah tidak lagi ada namanya geographical barrier. Batasan geografis itu sudah nggak ada. Saya bisa bekerja dengan orang dari
berkolaborasi dengan orang yang berada di Inggris misalnya atau di Amerika misalnya. Ya. Kemudian virtual workspace, ya apalagi teman-teman Gen Z atau ini sudah kenal sekarang. Udahlah, capek. Zaman dulu kan orang kalau kerja harus ke work from the office ya, WFO. Nah sekarang udahlah, saya nggak usah ke kantor, saya di rumah aja. Ya, saya bisa gunakan virtual workspace. Ya, seakan-akan kita berada di kantor. Ya. Kemudian meningkatnya juga kreativitas. Ya. Itu 6 atau 7, satu lagi yaitu speed up product development. Jadi pengembangan suatu produk itu sekarang makin hari makin cepat. Ya. Saat ini kita bicara contohlah mobile phone. Kita berada di generasi 5G at the moment. Sebenarnya 5G ini sudah masuk di pasar, 6G itu sudah ada. Ya, cuma belum di standarisasi. Generasi ke-6 itu udah ada. Ya. Wi-Fi generasi sekarang kita kenal Wi-Fi generasi 6 ya, Wi-Fi 6 ya. 802.11 AX ya. Ya. Itu tapi sekarang sudah ada lagi BC kalau nggak salah, BC atau BA itu. Jadi Wi-Fi generasi ke-7 itu udah ada. Ya. Nah, ini makin hari makin cepat. Kecepatan itu makin hari makin tinggi. Nah, inilah tantangan kita ya. Bagaimana caranya kita bisa melakukan transformasi bisnis dengan memanfaatkan cloud. Makanya tadi saya katakan ini adalah sebagai cloud itu sebagai akselerator. Nah, sehingga trennya ada ketiga, tadi sudah sempat disebutkan di awal ya. Ada AI, kemudian ada cloud security dan sustainable cloud computing. Cloud ini bergantung pada data center ya. Kalau di Indonesia itu data center cukup banyak ya. Tapi sekarang kita sudah mulai beralih ke yang namanya sustainable. Karena apa? Data center itu adalah salah satu tempat yang paling banyak makan resources, terutama listrik misalnya. Nah, itu sekarang sudah mulai beralih ke namanya green data center. Itu sudah ada. Ya, jadi itu bagaimana caranya kita bisa menciptakan komputasi cloud ini yang sustainable. Nah, itu top 3 emerging trends. Nah, contohnya apa? Dari tadi ngomong cloud gitu ya. Contohnya apa sih? Emang perusahaan Indonesia ada yang udah pakai cloud nggak? Ya, udah. Yang pertama Tokopedia. Ya, kita semua pakai Tokopedia atau mungkin Anda paling tidak pernah belanja dengan Tokopedia. Ya. Challenge-nya adalah high traffic volume, security concern, dan growing data management. Nah, Tokopedia memanfaatkan multiple cloud provider, yaitu penggabungan antara AWS dan Azure, Microsoft Azure. Di sini ada sistem auto scaling. Nah, auto scaling ini kan salah satu yang fitur yang paling digunakan di cloud, terutama untuk yang traffic datanya sangat berubah-berubah. Ya. Nah, jadi kita dengan mudah dapat melakukan scale up maupun scale down. Ya, di hari-hari misalnya apa? Kalau di Indonesia kita ada Harbolnas ya, Hari Belanja Online Nasional. Ya. Nah, itu resources dari si servernya bisa kita tingkatkan. Ya, nanti setelah itu bisa kita turunkan kembali. Ya, itu auto scaling. Kemudian data security, ya, keamanan data. Nah, benefitnya apa? Benefitnya adalah jarang ya kita lihat Tokopedia. Saya belum pernah ketemu Tokopedia itu down. Ya, belum pernah lihat sih. Kemudian ada security, efisiensi, dan adanya cost optimization. Ya. Nah, ini salah satu Tokopedia ini salah satu perusahaan yang bisa memberikan kita atau mendemonstrasikan ya bahwa ternyata perusahaan Indonesia juga nggak kalah loh dengan perusahaan luar negeri gitu ya. Ya, dengan menciptakan robust scalability untuk menghandle traffic volume yang sangat-sangat besar. Ya. Oke, kemudian contoh kedua adalah Garuda Indonesia. Ya, kurang lebih sama juga challenge-nya adalah bagaimana caranya bisa menciptakan data yang atau mendapatkan satu sistem atau mekanisme yang bisa mendukung ya data customer itu dengan lebih baik. Ya. Kemudian data dan kompleks flight operation. Ya udah, cloud Garuda Indonesia itu memanfaatkan dua, yaitu yang pertama mereka pakai on-premise di lokalnya ada, dan juga mereka menggunakan namanya Amazon Web Service AWS. Ya. Dan yang ketiga Telkomsel, ini salah satu vendor telekomunikasi terbesar di Indonesia. Ya. Ini juga sama, mobile data dan
bagaimana caranya bisa menciptakan atau memberikan layanan yang seamless, yang tidak ada gangguan, yang lancar. Gitu ya. Nah, solusinya adalah mereka menggunakan kombinasi dua juga multi cloud strategy dengan Alibaba Cloud dan Google Cloud, ya, dengan fungsi-fungsi yang berbeda-beda. Ya. Oke, itu kurang lebih ilustrasi contoh. Nah, sekedar summary, terakhir summary. Jadi kalau kita bicara mengenai cloud computing ini bisa dikatakan sebagai tools yang sangat-sangat powerful yang bisa membantu kita untuk mengakselerasi dan bisa menciptakan atau bisa membantu kita dalam menghadapi era VUCA world ini. Ya. Nah, kemudian tentunya kalau kita bicara cloud computing itu saat ini masa depannya masih sangat cerah ya. Jadi kita bahkan perusahaan-perusahaan yang berskala kecil maupun small medium enterprise UMKM kita juga sudah bisa memanfaatkan cloud computing. Nah, tentunya untuk bisa mendapatkan keuntungan dari si cloud computing ini, maka kita harus bisa mengetahui ya, apa sih benefit dan challenge yang dihadapi di cloud ini. Ya. Dan yang terakhir, nih cloud computing karena masih berevolusi, saat ini masih berevolusi, maka bisa memberikan potensi yang sangat-sangat besar untuk sebagai transformasi, ya, sebagai mekanisme untuk melakukan transformasi, inovasi, dan perkembangan. Ya. Mungkin itu materi saya, jadi saya tutup dengan sedikit quotes, dan satu quotes dari CEO dan Chairman of Salesforce, ya, salah satu cloud computing provider terbesar juga di dunia. Jadi kalau ditanya apa sih cloud computing itu, menurut si Mark ini, simply put, ya, dia nggak pusing dengan definisi, oh cloud computing adalah ini gitu ya. Tapi cloud computing adalah salah satu cara yang baik untuk bisa menjalankan bisnis kita. Demikian mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Kris atas materi dan juga quotes untuk penutup materinya. Jadi, seperti yang kita tadi udah tahu dari Pak Kris sendiri, kalau clouds itu adalah tool yang sangat powerful ya Pak ya. Terus juga kemudian tadi kita udah membahas sebenarnya kita ini pakai cloud itu untuk apa. Terus juga kita tadi sudah simulasi implementasi cloud yang tadi sudah Pak Kris berikan. Kemudian setelah itu kita akan membuka sesi tanya jawab. Di sini aku akan memberi kesempatan untuk 2 orang. Silakan bisa langsung raise hand atau bisa via kolom question and answer. Oke, ini udah ada satu dari Kak Desi Adelia. Jadi pertanyaannya Pak Kris, bagaimana penggunaan komputasi Google dalam transformasi bisnis dapat membantu karyawan perusahaan? Silakan Pak Kris. Oke, membantu karyawan di suatu perusahaan itu cukup luas skopnya ya. Jadi salah satu contohnya misalnya tadi kalau misalnya kita ada project di satu perusahaan gitu ya, kemudian karyawannya pengen kolaborasi. Ya. Bagaimana caranya mereka bisa berkolaborasi langsung menciptakan melakukan diskusi secara langsung. Ya itu udah gampangnya apa? Taruh aja filenya di Google Cloud, ya, kemudian tinggal diberikan akses, udah semuanya bisa bareng-bareng keroyokan di situ, keroyokan filenya. Itu kan salah satu contoh. Ya, jadi kita bisa meningkatkan produktivitas. Jadi instead of nunggu satu review dulu ini, langsung review bareng-bareng aja. Ya. Anda juga mungkin di kampus juga sama. Dikasih tiba-tiba Pak Saipul nih kasih tugas kelompok, wah siapa bisa gitu ya, berlima gitu. Nah gimana caranya kita mau kerjain bareng-bareng? Sementara satu lagi di rumah, satu lagi di perpustakaan, ya udah taruh aja di cloud gitu ya. Kemudian kita bisa diskusi rame-rame, misalnya katakanlah paling gampang dengan ya platform Zoom seperti ini, ya, sudah salah satu contoh. Itu ya, itu kurang lebih. Jadi kalau pemanfaatan untuk apapun ya, cloud itu Google Cloud, Huawei Cloud, Oracle Cloud, hampir semua perusahaan besar sekarang punya cloud services ya, layanan cloud itu. Ya kembali lagi, mau lu apa sih gitu ya, maunya apa gitu ya. Nah kalau sudah tahu, oh
saya pakai cloud ini karena apa? Ya udah, maka bisa dilakukan. Gitu kurang lebih. Oke, baik Pak Kris. Berarti balik lagi ke diri kita sendiri ya. Sebenarnya kita itu mau pakai cloud itu untuk apa gitu ya, Pak ya. Oke, kemudian ada pertanyaan lain lagi. Mungkin teman-teman masih ada sisa waktu untuk bertanya kepada Pak Kris. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang bertanya, itu biasanya saya ada dua solusinya, dua kemungkinan. Ya. Kemungkinan pertama itu adalah memang penjelasan saya sangat-sangat jelas, sehingga semuanya pada ngerti gitu ya. Atau yang kedua, ini orang dari tadi ngomong apa sih? Nggak ngerti sama sekali, gitu ya. Ya semoga sih penjelasannya tadi bisa cukup jelas ya. Walaupun ya memang karena keterbatasan waktu nggak bisa kita jelaskan secara lebih detail sih. Oke, tadi juga kalau nggak salah di awal sesi pertama ya dengan Pak Femi, saya sempat dengar ada yang nanya mengenai kalau belajar cloud itu dari mana gitu ya. Iya, betul Pak. Tadi ada yang Nah, bertanya soal itu di sesi pertama. eh kalau kita bicara cloud itu cukup banyak sebenarnya teman-teman mahasiswa ini. Em, kita pilih provider dulu sebenarnya, karena masing-masing provider itu secara teknik berbeda, namun konsepnya sama. Ya, kalau ada sudah kuasai jaringan misalnya, sudah tahu jaringan, oh jaringan ini cara kerjanya seperti apa, ya udah di cloud tuh sama. Ya, saya kebetulan sedikit cerita, saya Alibaba Cloud Certified Associate, ACA Certified gitu ya. Nah, pada saat saya dikasih sudah kuasai Alibaba Cloud, kemudian saya mau beralih ke misalnya Huawei Cloud, itu kurang lebih sama aja, mirip. Ya, oke lah, memang caranya contoh yang tadi saya demokan itu ya, mungkin kalau di Huawei agak sedikit beda, cara klik di sini dulu, tapi secara teknologi itu sama. Ya, layanan yang diberikan pun kurang lebih mirip. Jadi pilih aja salah satu, mungkin salah satu provider dulu, apapun itu. Ya, Anda mau belajar GCP juga bisa, kalau nggak salah Google Cloud itu memberikan free certification. Nah, itu boleh jadikan itu sebagai salah satu salah satu stepping stone lah ya untuk Anda belajar cloud. Oh, cloud itu seperti ini gitu ya. Nah, nanti masalah settingannya gampang. Tinggal belajar sedikit aja udah learning curve-nya akan lebih rendah gitu. Ya. Sambil saya cari. Oke, Pak Kris, ini kebetulan ada dosen kami yang ingin bertanya nih, Pak, dari Bapak Hairul Umam. Jadi pertanyaannya adalah, apa dampak cloud computing terhadap keamanan data dan privacy nih, Pak? Silakan, Pak Kris. Oke, baik. Terima kasih Pak Hairul Umam. Dampak cloud computing terhadap keamanan dan privacy. Ya sekali lagi Pak, kalau saya orang awam lah, kita pakai istilah orang awam aja ya. Jadi kalau kita sudah berani online, atau kita sudah berani menempatkan data kita secara online gitu ya, maka jelas yang namanya privacy kita itu sedikit banyak berkurang, termasuk dalamnya keamanan data. Nah, dampaknya apa cloud computing ini? Ya, ada dua sisi, Pak. Yang pertama adalah kita bicara, ada yang mengatakan bahwa, oh dengan saya menempatkan data saya di cloud, data saya lebih aman. Gitu ya. Tapi di satu sisi, ada juga sisi lain mengatakan, saya nggak terlalu percaya loh sama Google cloud provider saya. Ya. Nah, itu kan jadi dua sisi mata uang sih sebenarnya. Jadi, kalau untuk menjawab apa dampaknya jelas kembali lagi ke provider masing-masing. Tapi rata-rata untuk saat ini ya, untuk cloud computing itu atau cloud provider itu mereka sudah memberikan layanan memberikan layanan keamanan yang cukup mumpuni. Bahkan sudah ada, kalau di Alibaba Cloud itu ada namanya dia untuk DDoS protection itu, dia bisa mendeteksi secara otomatis kalau misalnya ada terjadi
serangan-serangan atau apa, dan itu bisa langsung di counter gitu ya. Itu kurang lebih jawaban dari saya. Semoga menjawab. Baik, terima kasih Pak Kris atas pencerahannya. Oke, ada lagi nih, Oke, satu lagi. baik. Ini ada satu pertanyaan terakhir nih Pak dari Kak Istihoro. Jadi pertanyaannya adalah, apakah ada risiko keamanan dalam menggunakan cloud computing dan bagaimana cara mengatasinya? Silakan Pak Kris. Oke, risiko keamanan jelas ada ya. Apa kira-kira risikonya? Kalau dari tadi sudah dengarkan penjelasan saya, kira-kira ada apa nih? Risiko keamanannya apa sih? Data kita bisa hilang. Udah, simple as that gitu ya. Data kita tuh bisa hilang. Kita nggak tahu data kita ini simpan di mana gitu sebenarnya. Ya, data kita bisa aja di server di Amerika gitu, bisa di server di Jakarta gitu. Data kita bisa hilang. Ya, tapi kemungkinannya berapa? Ya, sampai saat ini rata-rata untuk big cloud provider itu hampir sangat-sangat minim, boleh dikatakan, karena mereka juga nggak mau malu ya, dan bahaya sekali itu bisa di-sue gitu ya kalau misalnya datanya diambil orang atau bisa tiba-tiba menghilang. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, pilihlah provider yang baik, yang benar. Gitu. Jangan provider abal-abal. Gitu. Anda mau suruh saya bikin cloud, saya bisa bikin cloud. Tapi seberapa aman gitu ya, seberapa aman cloud yang saya miliki gitu kan, belum tentu. Ya private cloud bisa lah kita buat sendiri. Tapi kalau untuk diakses secara publik, ya harus dipikirkan matang-matang gitu. Sekali lagi kembali, mau lu apa sih gitu ya, gunanya buat apa. Ya ingat, tren, ya memang cloud itu tren, semua orang rame-rame kok. Yuk kita ke cloud yuk, migrasi ke cloud. Ya oke, memang sih banyak kelebihannya, tapi masalahnya salah satu contoh ya, salah satu cabang perusahaan kita adanya di daerah yang koneksi internetnya minta ampun lemot. Ya terus kita ngomongin cloud, ya nggak bisa gitu lah ya. Nah itulah kurang lebih. Jadi dampak risiko keamanannya ada pasti. Ya. Datanya bisa hilang, itu sudah pasti. Bagaimana cara mengatasinya? Pilihlah cloud provider yang benar. Dah, itu doang. Ya. Dan satu lagi tentunya untuk jangan sampai ya oke lah. Kalau kita bicara cloud ya, itu kan tadi kan ilustrasi pizza saya masih ingat ya. Ada sampai masak sendiri sampai makan di luar gitu ya, makan di restorannya gitu ya. Nah, kalau kita bicara resiko keamanannya, ya itu kita menyimpan data tuh kita percaya aja, modalnya kan modal kepercayaan gitu ya. Nah, jadi kalau kita nggak percaya dengan cloud provider kita, ya sebaiknya jangan. Udah, gitu. Ya, kurang lebih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Kris atas jawabannya. Kemudian ini udah ada di akhir sesi. Terima kasih untuk para partisipan yang udah bertanya di sesi ini dan terima kasih kepada Pak Kris yang sudah memaparkan materinya dengan sangat baik.